Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang, anak-anakku sekalian yang saya sangat cintai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Baik, Pak Guru. Syukur selalu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan berkatnya semoga kita masih bisa berkumpul kembali dalam memberikan materi, memberikan materi. Semoga kita diberi kesehatan semuanya. Amin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian yang saya sangat cintai dan banggakan, pada pagi hari ini saya lihat anak-anak semuanya ini segar-segar. Dalam kondisi segar, maka proses pembelajaran yang kita laksanakan insya Allah bisa berjalan dengan baik-baik. Baik Bapak Ibu Guru, itulah yang pertama dari saya sebagai pembuka. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat belajar buat anak-anakku, semoga bisa mendapat hasil yang baik sebentar. Adapun yang kurang bisa dipertanyakan. Selanjutnya saya sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa diberikan satu nikmat kesehatan dan nikmat pemikiran agar kita semuanya biar baik Pak dan anak-anakku sekalian bisa belajar dengan baik-baik. Baik anakku, untuk terlebih dahulu saya panggil dulu yang memimpin doa. Jangan hanya ketua kelas. Kalau hanya ketua kelas, berarti hanya ketua kelas yang pintar membaca doa. Sebaiknya dulu, siapa yang saya panggil? Si Nasarudin. Mana Nasarudin? Hadir? Ada Nasarudin, ada? Hadir? Ya Pak, hadir. Dek Nasar, bisa pimpin doa dulu? Ya Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Walaupun doanya cukup panjang, semoga doa yang cukup panjang diberikan oleh adik Nasar. Doa yang diberikan itu bisa buat kita semua bisa sehat-sehat dan bisa menjalankan pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum saya masuk ke atau Pak memberikan pembelajaran di pagi hari ini, saya cek dulu kehadiran. Hadir semua hari ini? Hadir Pak. Pak hadir. Hadir semua Mana Pak. ketua kelas? Sinova, mana Sinova? Oh ya. Hadir semua? Hadir semua Pak. Oh ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Kalau yang belum hadir, kita doakan semoga rekan kita atau rekan kita yang sakit bisa sembuh cepat. Oke, Bapak Ibu Guru. Oke, anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kesempatan hari ini kita perlu menyepakati agar kenapa kita menyepakati dalam proses pembelajaran anak-anakku sekalian agar proses pembelajaran bisa berjalan yang baik. Kenapa? Yang pertama cek dulu di bawah lantai, di bawah meja. Apakah sudah bersih meja Anda? Sudah. Sudah Pak. Sudah. Pak sudah. Sudah bersih Pak. Sudah bersih Pak. Semua sudah bersih. Sudah pinggir Pak hari ini. Sebentar kita sepakati dua hal. Yang pertama adalah sebelum kita belajar, disimak terlebih dahulu apa yang disampaikan, baik dari Pak Guru atau dari rekan-rekan sekalian, dari teman-teman kalian. Agar kenapa? Agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, apa yang disampaikan bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Bisa dipahami ini bisa.
Ya, Pak. Yang kedua, kalau ada proses tanya jawab, kita harus menghargai satu sama lain. Bagi yang dia lebih tua atau lebih muda atau rekan sejawat atau teman sejawat, kita saling menghargai satu sama lain. Karena kalau kita menghargai satu sama lain, insya Allah kita akan dihargai oleh orang lain juga. Itu bisa dipahami, bisa? Ya, Pak. Oke, terima kasih kalau sudah bisa memahami. Yang belum memahami, insya Allah bisa dipahami ulang. Baik Bapak Ibu Guru, setelah itu sudah berdoa kita tadi, kita menyepakati. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Baik, saya persilakan untuk semua siswa, semua anak-anakku bisa berdiri. Dipersilakan untuk berdiri. Sudah semuanya? Udah, Pak. Lagunya lagu Halo Halo Bandung. Pak. Atau Garuda Pancasila, ada dua. Mana yang kalian pilih? Halo Halo Bandung atau Garuda Pancasila? Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung, Pak. Halo, halo Bandung. Kenapa nih Halo Halo Bandung? Mana Halo. dari Halo Supaya Bandung? kami semangat, Pak, belajarnya, Pak. Ah ya, semangat. Sambil Saya mau menyanyi ke kita Bandung, tepuk tangan ya. Pak. Tepuk tangan ya, bisa? Bisa. 1, 2, 3. Halo. Halo Bandung, Ibu ibu kota. kota Beriana. Oh, halo Bandung. Halo, Bandung. Ibu kota. Kota kenangan. Sudah lama berjumpa dengan ada di lautan api, harimu kembali. Hore. Saya lihat semuanya ini bagus ya. Semangat sekali belajar pagi hari ini. Apalagi Dek Nasa dengan Dek Jumsar. Semangat sekali. Laki-laki harus semangat. Kan yang siswa perempuan semangat. Adik Susanti semangat. Dek Sansia semangat. Dek Maria semangat. Dek Sylvia semangat. Dek Nova semangat. Pokoknya semangat. Sedangkan pohon pun semangat. Pohon-pohon di samping kita semangat. Bergerak mereka semua. Karena mendengarkan lagu Halo Halo Bandung. Bisa dipahami, bisa? Oke. Pak. Itu sekalian. Tadi kita sudah nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yang begitu semangat di juang para pejuang tempo dulu. Tentang bagaimana perjuangan Indonesia. Selanjutnya kita melakukan proses pembelajaran di pagi hari ini. Namun sebelumnya saya atau Pak Guru akan membagi kelompok terlebih dahulu. Bisa. Jadi untuk kelompok, untuk pembagiannya saya persilakan kepada ketua kelas untuk membagi kelompok. Kalau Pak yang pilih, mungkin, tapi kalau Pak yang pilih atau Bapak saja, Pak. Bapak saja yang pilih. Saja, Pak. Kalau yang Pak pilih, berarti karena kita akan sini akan belajar namanya materi karakteristik persatuan dan kesatuan NKRI, maka itu berbicara tentang semua wawasan Indonesia, baik di situ ada suku, ada budaya, ada ras, dan lain sebagainya. Maka dari awal kita pembelajaran, pembagian kelompok, kita jangan hanya di situ dari Sulawesi Selatan, semua Sulawesi Selatan, dari Gorontalo, semua Gorontalo. Harus berkumpul semuanya. Biar kita mengetahui karakteristik Indonesia seperti apa itu. Oke. Bisa dipahami, bisa? Bisa, Pak Guru. Pak Guru minta izin. Pak, bisa lanjut. Pak Guru minta izin mau pergi di toilet. Oh iya, silakan Dek Jumsar biar
sebentar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Silakan Bapak Dek Guru. Julsan. Jangan lama-lama ya Dek Julsan. Baik Bapak, adik-adikku sekalian yang saya cintai dan banggakan. Tadi kita sudah pengantar, soalnya untuk bagian kelompok. Jadi kelompoknya, kelompok 1, Ibu Liska sama Dek Liska sama Dek Susanti. Terus si Maria Ulfa sama si adik Nova. Setelah itu adik Ida sama adik Silvi. Di Nasar sama di Samsia. Siapa yang belum terbagi kelompok? Jumsar, Pak. Oh, si Jumsar. Barang si Jumsar ada ke toilet tadi. Jadi, si Jumsar bergabung sama si kelompok si Nova. Bisa? Bisa, Pak. Pak. Kelompoknya sudah terbagi. Jadi di situ ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Kalimantan, ada dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan kan bisa berkumpul, dari Sulawesi Tengah bisa berkumpul, dari Kalimantan bisa berkumpul, dan semua menyatu menjadi satu kesatuan atau satuan namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu istilahnya masih Republik Indonesia, sekarang ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi paham bisa? Baik, anak-anak sekalian yang saya sangat cintai dan banggakan. Selanjutnya kita menonton video. Salah satu video tentang menggambarkan apa sih karakteristik persatuan NKRI seperti apa itu. Baik, kita simak terlebih dahulu. Ya, baik. Ini adalah namanya, kita belajar sekarang di materi bab terakhir di kelas 7 hari ini. Bab paling terakhir adalah di semester 2, bab paling terakhir, jadi bab 6. Yang namanya karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Nah, di sini ada namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama mendukung karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa dikatakan seperti itu? Tujuannya karena negara ini tanpa bantuan doa, tanpa kita memberikan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa taala, negara ini tidak akan disetujui oleh Allah untuk berkembang, untuk maju, apalagi untuk merdeka. Yang kedua, menampilkan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, setelah ini kita menampilkan karakteristik masing-masing daerah. Apa sih itu karakteristiknya? Masing daerah. Dari Gorontalo, apa karakteristiknya? Dari Sulawesi Selatan, apa karakteristiknya? Dari Sulawesi Selatan, apa karakteristiknya? Dari Kalimantan, apa karakteristik ciri khas dari daerah tersebut. Selanjutnya kita mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita bisa mengeksploitasi apa itu sih karakteristik Indonesia. Seperti apa itu Indonesia. Kan kita hanya mengatakan Indonesia itu hanya negara yang besar, yang berpulau-pulau. Tapi kita tidak mengetahui di dalamnya itu seperti apa. Selanjutnya, mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggal. Kalau berbicara ini, kalau berbicara negara kan terlalu luas. Berbicara kabupaten terlalu luas. Apalagi berbicara provinsi. Berbicara tempat tinggal.
seperti desa atau kelurahan, itu tempat tinggal anak-anakku sekalian. Betul tidak? Sekarang kita tinggal di mana? Di desa atau kelurahan? Desa, Pak. Desa. Nah, seperti apa karakteristik desa itu? Nah, itu yang harus kita kaji. Pun kita tidak melupakan yang namanya NKRI. Itu harga mati NKRI. Harga mati atau tidak, anak-anakku sekalian? Harga mati, Pak. Oke, sekarang sebelum kita masuk belajar, saya yel-yel yang saya sampaikan. Kalau Pak sebut NKRI, jawabnya apa? Harga mati. Oke, NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Indonesia. Indonesia. Berikan aplaus dulu. Oke, semangat anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita sudah mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita melihat video tayangan berikut ini. Perhatikanlah peta berikut ini. Coba tunjukkan daerah tempat tinggalmu. Ya, daerah tempat tinggalmu pasti merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Begitu luas, kan? Tiap-tiap wilayah di Indonesia ini memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Terdapat wilayah dengan kondisi pegunungan, pesisir pantai, dataran tinggi, maupun dataran rendah. Dengan demikian, tidak mengherankan jika daerah tempat tinggalmu berbeda dengan daerah yang lainnya. Itulah yang disebut dengan karakteristik daerah. Lantas, bagaimana karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Alhamdulillah. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran PPKN bersama saya Restu. Tapi pembahasan kita kali ini akan membahas bab baru, yaitu mengenai karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Klik tombol subscribe. Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe. Baru juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang mana linknya bisa kalian cek di deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa, sekaligus seiring doa untuk Indonesia, semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Raise your hand and let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tapi pembahasan kita kali ini asimak yang kedua masih jadi kita dasar hukum persatuan dan kesatuan kita, yang ketiga mengenai sejarah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Makna persatuan dan persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan dan sebagainya, beberapa bagian yang sudah bersatu.
Pak Guru, videonya sudah berhenti. Oh, tidak ada suaranya, Pak Guru. Jangan. Tidak ada suaranya, Pak Guru. Pak Guru. Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Pak Guru. Ya, bagaimana anak-anakku? Jelas? Tidak ada suaranya, Pak Guru. Jelas, Pak. jelas. Jelas, Pak. Jelas. Lanjut. Oh, ya. Jelas? Jelas, Pak Guru. Jelas, Lanjut, Pak. lanjut saja. Pak Guru. Pak Guru. Oke, baik anak-anakku sekalian. Itu tadi materi yang sudah kalian tonton. Coba bisa setiap kelompok harus bagaimana memberikan satu tanggapan tentang apa makna dari hal tersebut. Nah, dicatat maknanya apa, makna dari video itu. Jadi setiap kelompok harus memberikan atau mengeksplorasi tentang makna dari video tersebut seperti apa. Mungkin dari kelompok dari siapa yang bisa tampil terlebih dahulu. Kelompok si Nova bagaimana? Adik Nova. Ya, Pak Guru. Saya tadi saksikan video yang diputar. Ya. Itu tentang mana persatuan dan kesatuan. Ya. Ya. Terima kasih. Berikan aplaus kepada adik Nova dulu dan kelompoknya. Nah, selanjutnya kelompok dari si yang terlambat tadi, yang izin, si Jumsar. Kelompok si Jumsar gimana? Ayo Jumsar dan kelompoknya. Kemana? Dari kelompok Jumsar. Maknanya seperti apa? Belum selesai atau? Belum selesai, Pak Guru. Masih Ya, menulis. nanti tolong diselesaikan ya. Ya, Nah, Pak waktu Guru. kita terbatas ya. Selanjutnya Ya, Pak Guru. kelompok dari Ibu Nida mana? Ibu Nida. Dari Adik Nida. Nida. Belum Mana selesai, kelompok? Pak. Belum. Tolong ya cepat diselesaikan. Pak, lagi. Kalau yang belum selesai, Ya, cepat Pak. selesaikan. Nah, saya kasihkan waktu. Nah, tadi sudah disampaikan dari kelompok si adik Nova dan teman-temannya bahwa tentang mana persatuan itu sangat baik. Tentang bagaimana penyatuan Indonesia hari ini yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan oleh leluhur kita, yaitu Bung Karno, bagaimana penyatuan NKRI yang begitu luas, berpulau-pulau. Tadi sudah disampaikan rentetan dari sejarahnya, dari zaman kerajaan hingga zaman
pra kemerdekaan sampai zaman Sumpah Pemuda sampai era sekarang 4.0 itu sudah disampaikan bahwa apalagi dengan kaidah yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Presiden Insinyur Joko Widodo, itu berdikari. Kita harus berdikari sendiri, harus berdiri sendiri sebagai bangsa yang kokoh tanpa bergantung pada negara lain. Itu maksudnya. Jadi kalau kalian kembali ke daerah kalian, kembali ke desa kalian harus berdikari, harus membangun daerah kalian, harus membangun desa kalian, harus membangun kelurahan kalian, harus membangun kabupaten kalian, harus membangun provinsi kalian. Jadi bisa begitu, adik. Ya Pak, tapi caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita harus berbuat yang terbaik, harus adik-adik harus rajin sekolah, mendengarkan apa yang disampaikan orang tua. Jangan orang tua menyampaikan, kalian dengar di tengah kanan, keluarnya di tengah kiri. Nah, itu bahaya. Jadi harusnya didengar tengah kanan, pola apa yang disampaikan orang tua, terutama orang tua. Jadi jangan nakal di rumah. Harus mendengarkan nasihat orang tua kalau diperintah. Nah, diperintah orang tua itu sebagai makna terima kasih kita kepada orang tua. Itu maknanya juga ada kaitannya. Kita membuang sampah pada tempatnya, gotong royong di lingkungan kelas, membersihkan. Itu makna dari persatuan dan kesatuan. Namanya gotong royong di dalam kelas. Hal yang terkecil. Kalau kita di dalam kelas, ada ketua kelas, itu namanya struktur organisasi di dalam kelas. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa Pak, Pak. bisa. Oke. Kalau sudah bisa, Pak Guru. ada tugas yang Pak sudah buat itu, bentuk tugas, itu dikumpul pertemuan berikutnya, diskusi berikutnya. Karena waktu kita kurang cukup, jadi Pak coba berikan tugas. Jadi tugasnya tolong itu tadi saya sudah bagikan lembarannya. Ada tugasnya situ, kalian mengidentifikasi kelompok-kelompoknya, suku-sukunya. Dari kelompok ini yang ini. Tunggu ya Pak, perlihatkan dulu. Tugasnya ada seperti ini. Jika Bapak dan Ibu adik-adik akan membuat tugas, nah tugasnya seperti ini yang dibuat. Biar bagus apa yang dibuat nanti. Pegang saya, Pak. Oke? Oke, cukup dari itu dulu yang bisa Pak berikan. Sampai ketemu di mata pelajaran berikutnya. Karena hari ini kita mau menjelang ujian semester akhir. Karena ini pertemuan terakhir. Jadi tugasnya itu dikumpul pas sebelum ujian. Karena waktu kita sudah kurang asing. Oke? Saja. Jadi tolong banyak belajar di rumah, banyak belajar, patuh pada orang tua, dan banyak beribadah atau sholat. Agar apa yang kita pelajari membawa hikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, cukup sekian dari saya pembelajaran pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan atau kurang pas? Silakan ditanya. Tidak ada, Pak. Ada? Sudah jelas, Pak. Satu pesan Pak buat kalian di rumah. Banyak belajar, banyak mendengarkan nasihat orang tua. 14 Mei. Baik, Pak. Ya, terima kasih atas penerimaan materinya pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Untuk selanjutnya, kami serahkan ke Guru Pamong.
Ya, terima kasih untuk Pak Rahmat. Selamat ya, sudah melaksanakan tugas dengan baik. Namun sebelumnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman guru hebat. Sebelum saya memberikan komentar, barangkali ada yang ingin memberikan masukan atau komentar kepada Pak Rahmat. Ada atau tidak ada? Belum ada ya? Oke. Jangan takut, kita sama-sama belajar ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat sudah menampilkan latihan mengajar atau praktek mengajar pada hari ini. Setelah disimak untuk langkah-langkah pembelajarannya itu sudah bagus, tapi masih ada perbaikan untuk atau masukan untuk Pak Rahmat. Yang pertama yang saya tekankan untuk Pak Rahmat pada observasi ya. Pada observasi, contohnya tadi Pak Rahmat menanyakan kehadiran siswa. Nah, ketua kelas sudah menjawab bahwa siswa hadir semua ya tadi. Tapi Pak Rahmat masih menyambung dengan siswa, mari kita doakan siswa yang tidak hadir pada hari ini, kita doakan, yang sakit kita doakan, sementara siswa hadir semua Pak, jadi hati-hati. Jangan salah tingkah Pak, itu. Yang berikut, mungkin saya yang salah, persepsi tadi Pak Rahmat ada? Mengaitkan materi kemarin dengan hari ini. Terlewati Pak Rahmat ya? Atau ada tadi? Ya. Terlewati. Oke. Yang berikut, karena ini model pembelajaran Pak Rahmat adalah cooperative planning ya. Jadi merupakan model pembelajaran dengan melakukan pembentukan kelompok kepada siswa. Ya, mengajak siswa untuk kerjasama seperti itu. Nah, walaupun ini modelnya seperti itu, yang awalnya itu kita harus barangkali langkahnya Pak Rahmat ketukar ya. Sampaikan dulu materinya, tujuan pembelajarannya, ya materi hari ini kan, sampaikan dulu tujuan pembelajarannya, baru kita masuk pada pembagian kelompok. Jadi penegasan materi dulu, ini harus diperhatikan ya. Jadi itu Pak Rahmat, tapi sudah bagus. Kemudian pemanfaatan medianya sudah bagus, ya. Kegiatan penguatan pada siswa juga. Cuma yang saya tekankan di sini pada kegiatan itu yang paling penting adalah model pembelajarannya itu akan terlihat, akan mencapai target, ya, mencapai target daripada tujuan pembelajaran. Jadi itu barangkali ini diperhatikan untuk semua, walaupun saya maklumi karena oleh waktu, mungkin Pak Rahmat sampai keburu-buru. Jadi pada prakteknya nanti, baik di PPL 1 ataupun PPL 2, ataupun sampai di tempat tugas masing-masing, ini langkah-langkah yang Bapak Ibu sudah tulis dalam pembelajaran itu tolong dilaksanakan. Sebagaimana yang saya sudah katakan sebelumnya, tulis apa yang Anda lakukan, dan lakukan apa yang Anda tulis. Jangan sampai muta lewat Pak Rahmat, terlewat. Tapi sudah bagus, penampilannya sudah bagus. Apalagi untuk penguatan kepada siswa. Jadi ini diperhatikan oleh semua ya. Jadi mohon maaf juga, saya juga kalau mengajar pasti ada kekurangan. Cuma kan kita saling mengingatkan. Antara guru itu kan saling mengingatkan. Oke, barangkali itu dari saya. Selebihnya penampilan Pak Rahmat sudah oke. Cuma barangkali tatukar ya, tatukar DP posisi. Nah, jadi nanti tolong kalau boleh sebelum kita masuk di praktek itu, tulis dia poin-poin apa yang harus dilakukan supaya tidak mudah lewat. Bikin kertas kecil ya, jadi sebagai pengingat supaya tidak mudah lupa. Oke, anu delo itu dia Pak Ibu Nova, ulo tanggul apa dulu? Ajima. Bahasa Gorontalo. Jadi supaya walaupun tidak melihat di RPP, tapi langkah-langkahnya itu hanya poin-poin saja, langkah-langkah supaya tidak mudah lupa, ya, tidak lupa gitu. Jadi barangkali itu dari saya. Selamat untuk Pak Rahmat sudah tampil hari ini, dan